Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Akan datang keempat. Bermula syarat haji yang keempat, aman jalan. Jikalau dengan zon sekalipun, perjalanan itu aman ya. Karena dia istata'a sabilah, yang mampu mengadakan perjalanan. Jadi perjalanan berangkat haji itu dia harus dalam keadaan mampu ya. Aman dalam perjalanan. Jikalau dengan zon sekalipun dia dengan zon itu buat sangka 70% dia meyakinkan ini aman perjalanan, sudah termasuk memenuhi syarat, yaitu sekira-kira aman yang berpatutan dengan tiap-tiap tempat. Kalau soal rusuh-rusuh sikit itu wajar-wajar aja ya. Setiap kampung itu ada rusuh, tawuran, ya biasanya itu. Tidak dia tak menghambat dia untuk melakukan menunaikan ibadah haji ya. Tak menghambat dia. Maka jika tiada aman ia atas dirinya, tidak aman perjalanan atas dirinya atau orang-orang yang ikut besertanya seperti istri dan anak buahnya, dan atas buduk wanita atau buduk yang besertanya. Gundi ini kalau istrinya ada lagi istri yang lain ya, yang besertanya, atau atas hartanya, dia punya harta, atau tiada aman nanti hartanya daripada setru atau daripada binatang yang buas, atau cukai jika sedikit sekalipun, maka tiada wajib haji atasnya. Tak wajib ya. Tengah jalan ada pengutipan cukai walaupun sedikit, kemudian membahayakan orang-orang yang beserta dengan dia, apakah gundiknya ya, dan atas wanita keponakan dia, atau tidak aman hartanya daripada musuh-musuh atau binatang yang buas, atau cukai, tukang peminta-minta. Jika sedikit pun, maka tiada wajib haji atasnya. Tak wajiblah berangkat. Berarti tak termasuk aman dia. Tidak aman. Jadi kepergiannya itu mesti aman. Kalau anaknya sama istrinya aman daripada ancaman-ancaman orang, ya. Hartanya aman daripada binatang buas umpama
Apa yang dimakan binatang buas itu? Kalau yang berangkat haji tadi membawa makanan, makananlah yang menjadi kesukaan binatang buas itu. Kemudian cukai, jika sedikit sekalipun. Makanya makruh kerja cukai itu sebenarnya. Mengambil barang orang, suka mengurang-urangi barang orang, itulah cukai. Cuma sekarang jadi kebanggaan pula bea cukai. Udah diresmikan pula tuh kan bea cukai. Udah resmi deh. Yang kelima, bahwa keluar serta perempuan, umpamanya suaminya, seperti mahram. Kalau perempuan melaksanakan ibadah haji, dia mesti memakai mahram sebagai pengganti suaminya, serta perempuan umpamanya suaminya, seperti mahramnya adiknya, kakaknya, dan hamba sahaya, ya, hamba sahayanya, dan perempuan yang laki-laki yang dan ajnabi yang memuji yang kepercayaan ajnabi, orang lain, ya, yang memang bisa dipercaya keduanya, atau dua perempuan atau lebih. Termasuklah itu pembimbing haji itulah, bisa dipercaya itu kan, yang bawa travel itu kan, pembinanya itulah ya, bisa dipercaya dia. Kalau perempuan tunggal aja sebenarnya tak dibenarkan dia berangkat ibadah haji itu kalau dia sendiri, karena perjalanan lewat 90 km. Jadi kalau perempuan pergi sendiri lewat 90 km, haram hukumnya tanpa mahram. Bisa terjadi fitnah di tengah perjalanannya. Dalam bab haji aja dia tak boleh, apalagi merantau ke Malaysia pula dia gadis. Padahal bab haji bab ibadahnya, ya kan? Bab haji bab ibadah. Apalagi tinggal pula di Malaysia sana kerja, tak terpelihara nanti, kehormatannya, marwahnya tak terjaga. Maka beserta dia atau dua perempuan. Ternyata orang yang berangkat ibadah haji itu bukan dua perempuan aja, bisa sampai 12 orang, bisa sampai 20 orang, ya. Bisa sampai banyak dia. Itu sebagai pengganti mahramnya nanti. Sebagai pengganti mahram dia. Aturan suaminya, karena suaminya mungkin tidak ada, maka bolehlah perempuan beberapa orang sebagai mahram dia, sebagai kawan dia. Dua orang perempuan atau lebih yang dapat dipercaya sekaliannya. Jangan pula perempuan nanti yang lesbian, yang lesbian dia, yang gemar juga sama perempuan.
perempuan yang afifah lah, yang bisa dipelihara dia. Nah, berangkat orang tua. Walaupun tak ada suami, tapi ada perempuan, itulah menjadi kawan dia. Berangkat menunaikan ibadah. Itulah yang sekarang di Indonesia nih. Tak ikut suaminya, perempuan yang ada situ menjadi mahram dia. Memang kalau berangkat ibadah haji ini elok masing-masing dia. Istri lain, suami lain, sendiri-sendiri. Nah, itu cocok. Nanti kalau dia berdua-dua, nanti bisa merajuk-rajuk dia. Nanti suami merajuk, nanti istri merajuk. Ibadah haji seperti itu payah kan. Baguslah berangkat masing-masing, cuma kalau bisa juga dijaga boleh juga, jangan ada nanti cemburu-cemburuan. Nanti suaminya mau didang, orang mau tawaf, nanti istrinya sih belanja aja pula dia, sih beli kurma aja kerjanya. Dan jika keluar sekaliannya yang tersebut dengan upah sekalipun dengan upah mereka, karena disyaratkan wajib hajinya puasa, karena wajib haji itu adalah puasa atas pengupah orang yang tersebut. Namanya berangkat haji, harus puasa lah dia, mengeluarkan uang-uangnya untuk upahnya, ngangkat kopernya, untuk memapah dia ketika tawaf, harus mampulah. Nanti orang menggendong dia ketika sya'i, harus mampu. Namanya orang haji itu istata'ah, mempunyai kemampuan. Nah, makanya kalau nanti kita diberangkatkan umpamanya sama Pemko, tidak hanya wajib. Orang bukan duit awak. Lagipun nanti ongkos awak terbang aja dibayar ya. Belanja istri awak tinggal kan? Nggak ada. Dulu banyak tuh. Tak belanja bini, pergi deh. Nah, kayaknya ukuran inilah belanja yang ditinggalkan, belanja orang yang berangkat, belanja pulang, sewa kendaraan, kalau unta, kalau dekat dia di Madinah sana, sewa untanya. Untuk perlengkapan ini, fasilitas inilah, sehingga dia bisa melakukan ibadah hajinya. Tidak mesti kaya kali. Itu makanya bergantung dia kepada seruan Allah. Kalau dulu dia mendapat seruan, berangkatlah dia. Kalau tak ada seruan, walaupun banyak hartanya, tapi kalau tak ada seru, tak berangkat juga. Kadang ada duitnya, tak boleh berangkat, nak buat rumah sewa dia.
Kata istrinya, berangkat kita bang. Janganlah. Beli tanah dulu. Beli kebun dulu. Nanti hasil baru berangkat. Tanam timun melengkuas. Tadi berangkat 35 juta satu orang. Duitnya 75 juta. Kata bini, berangkat kita haji bang, jangan. Belikan tanah dulu, kita tanam serai melengkuas. Nanti dapat duitnya berangkat kita. Lengkuas tadi 2 tahun baru tegap. Yang ditanamnya dua lereng. Jadi mati dah berangkat. Belum lengkuas jadi terendam lagi hujan. Itu namanya kedangkik, kedokut, bin medit, tengkuk belobang. Kalau ibadah ini segerakan dia, jangan tak segerakan ibadah. Karena tak ada kesempatan awal lagi untuk melakukan dia. Ketika waktu kita mau baca Quran, baca terus. Jangan tunggu nanti malam aja lah, habis maghrib baca Quran. Habis maghrib nanti aja lah, habis isya. Habis isya beli dulu lah bakmi tiaw dulu. Akhirnya tidak, ke subuh. Dan yang keenam syarat melaksanakan ibadah haji, puasa tetap atas kendaraan pergi datangnya. Mampu dia membiayai pergi dan pulang atas kendaraan. Tiada musyaqqah, yang tiada tertanggung, tidak ada kesulitan yang sangat payah pada adat menurut adat. Maka jika tiada kuasa seperti tiada tetap atas kendaraan, melainkan dengan musyaqqah yang tiada tertanggung pada adat, disyaratkan dengan musyaqqah yang tiada tertanggung. Kalau musyaqqah tak berangkat lah. Pergi ada, pulang belum tentu nih Wak, tak ada kendaraan, tak bisa. Mesti standby. Kendaraan mau pergi sama mau pulang tuh mesti ada. Sekarang kabarnya mau dibuka lagi dari kapal, kan? Haji tuh mau dibuka lagi dari kapal. Cuma banyak pula orang tak setuju dari kapal nih. Pertama biaya lebih besar dari pesawat. Ya di kapal aja tak 15 hari dia. 10 hari. Kalau nanti di kapal dia makannya lagi, minumnya lagi, belum lagi ombak badai yang dihadapi lagi tuh. Makanya dulu kalau orang berangkat haji 6 bulan, 3 bulan, haji 3 bulan, 15 hari pergi, 15 hari pulang, 2 bulan di Mekah. Kadang-kadang udah awak tepung tawar wak tuh, pikir udah mati dah, tak balik-balik. Ya 3 bulan bukan lama. Tiba-tiba pulang kok hidup waktu lagi, pulang haji. Dulu. Sekarang awak tengok ya baru berangkat lagi, udah balik dia. Haji plus tuh 20 hari aja. Cuman tempat orang tuh dekat kan, dekat Jam Gadang tuh. Hotelnya. Haji itu akbarnya berapa lama? Hah? Akbarnya berapa lama ya haji?
Tak ada tertera. Memang kalau makin lama makin bagus lah dia. Namanya dia beribadah di tempat yang mulia. Nanti dia ke Madinah 8 hari lagi, arba'in. Sholat 40 berjamaah tiap waktu. Maka hikmah Rasul itu diwafatkan di Madinah supaya orang itu singgah ke Madinah. Pelaksanaan haji nggak ada di Madinah. Pelaksanaan ibadah haji semuanya ada di Mekah, tak ada di Madinah. Orang ke Madinah itu untuk ziarah kubur Nabi, sholat arba'in. Hadis daripada Anas bin Malik. Barang siapa yang sholat di masjidku selama 40 waktu berjamaah, maka digugurkan seluruh dosa-dosanya. Makanya janganlah tinggalkan arba'in. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, 5 waktu selama 8 hari. 5 kali 8. Berapa 5 kali 8? 40 waktu. Arba'in. Ulanglah. Tak ada kejar lagi. Kalau ada musim haji gilir itu. Tapi kalau dia umroh mungkin kita kejar. Arba'in dia. Karena umroh itu tidak diikutsertakan dia dengan wukuf di padang Arafah. Tidak melontar jumrah dia. Kalau umrah sekejap aja. 1 hari itu bisa siap semua. Yang banyak melancong Turki. Ya kan? Sekarang ada pula lagi tuh bawa ke Mesir. Nengok Firaun. Ya kan? Nengok apa? Piramid sana nengok. Hebat juga piramid dia. Sempat juga buat piramid dia. Awak kaya-kaya tak sempat buat musola. Firaun sempat juga buat patung ya. Supaya kenal orang, ini aku nih gitu. Memang boleh juga lah. Kalau ada rezeki kita boleh juga lah. Berangkat lah awak. Saya juga lihat ya nengok Mekah tuh kota berangkat. Tiba awak tak berangkat. Naik lagi awak ke Jabal Nur itu kan. Di Gua Hira itu naik. Menyaksikan rumah tempat kelahiran Nabi. Dulu rumah tempat kelahiran Nabi itu dibesarkan itu. Dan dibikin masjid dulu situ. Sama Al-Malikul Mu'azzam Muzaffar. Dibikin besar dulu. Tapi itulah. Setelah itu dibikin pustaka. Udah habis pustaka, diruntuh pula sama Wahabi. Supaya jangan ada peninggalan itu lagi. Supaya jangan banyak orang berkunjung ke sana. Wahabiyah. Yang pertama tahun 53 itu kan Raja Saud. Yang terakhir Salman. Sekarang kan. Turun-temurun dinasti itu, pemimpinan dinasti. Bisa pula orang berpuasa. Hah? Bisa pula orang berpuasa. Ya. Memang gitu modelnya dinasti. Dinastinya ada yang bagus, ada yang tak bagus. Positifnya ada, negatifnya ada juga. Positifnya kalau keturunan bagus negaranya. Karena kalau ayahnya bagus, anaknya bagus, cucu bagus, cicit bagus, turunan soleh, ya kan? Bagus kan? Tapi tidak juga jarang.
Ayah bagus, cucu jembatan. Nah, ini ada Salman. Giliran anaknya dibikinnya bar. Bikinnya khusus tempat jual. Tempat judi pula ada sana spesial. Daerah Riyadh juga. Kan istilahnya kalau yang namanya kiblat kan itu kiblat kita itu sebenarnya ada tiga gitu. Orang yang di dalam masjid haram itu kan masjidnya kiblatnya kan Ka'bah. Sedangkan orang yang di luar masjid yang sholat di masjid haram itu kan kiblatnya Ka'bahnya kan masjidil haram sendiri. Sedangkan kita sendiri kan tanah haram. Apa kita kan atau kita sana kan. Sedangkan yang pernah baca dulu, sedangkan tanah haram itu luasnya itu 200 kali 220 persegi gitu kan. Kalau seandainya kita ini lari ke sana, berarti nanti kita seberang sana gitu. Kalau umpamanya seberang sana kita nggak salah ya. Kalau dia untuk ibadah, ijtihad berlaku. Dia zon. Kalau memang kuat sangkanya ini, Ka'bah sudah cukup memadai. Seandainya dia berpaling ke Mesir sana. Tetapi dari sini zon, kuat sangka. Karena tak bisa yakin. Kalau yakin berangkatlah 35 juta. Tadi 220 hektar. Tidak, yang dijadikan kiblat tuh Ka'bah itu. Bukan tanah haramnya. Arah Ka'bahnya itu. Yang 11 kali 2, yang 11 kali 10 itu. Tinggi 15 meter. Lebar 11,22. Sebelah selatan 10,22. Ada yang 10. Ka'bah itu artinya segitiga 4. Tapi tidak ada segi 4 kubus. Yang namanya orang yang di dalam masjid itu kan kiblatnya memang ke Ka'bah. Ain Ka'bah itulah. Kalau yang di luar masjid kan ada benteng. Kan Ka'bah karena kiblat orang itu kan arah sudah. Ya. Arah. Jadi kalau macam kita kan Arah juga. Arah juga. Arah. Karena dalilnya satrol. Bawali satrol masjid, bawali wajhaka satrol arah. Arah juga. Kalau orang yang dekat di Ka'bah, ainul Ka'bah. Luar dari masjid, satrol masjidil haram. Kita pun satrol masjidil haram. kalau yang orang sholat di dalam Ka'bah itu ada juga. Ada sah. Empat tuh sebabnya kiblatnya. Empat kiblatnya. Cuma dia harus pakai sutrah. Sutrah itu pembatas. Kurang-kurang pembatas itu 2/3 sulus. 2/3 hasta. Makanya sekurang-kurang sutrah itu tinggi dia. 16 jari aja. Makanya orang sholat di atas Ka'bah itu sah. Karena ada sutrahnya pembatas. Waktu orang itu menanam kiswah, kan sepinggang tuh kan. Sah, berarti ada sutrahnya. Di pintu Ka'bah sah dia sembahyang. Walaupun itu buka pintu Ka'bah sah. Karena mau naik ke Ka'bah itu ada bendul. Mau masuk ke Ka'bah itu bendulnya ada. Sah kita menghadap ke pintunya itu. Di samping Ka'bah itu multazam. Belakang pintu Ka'bah itu rukun Yamani. Rukun Yamani. Yang di dalam masjid Ka'bah itu Kak, yang kita ikuti Kemana pun boleh. Nah kalau kita sembahyang berjamaah ikut imam lah. Kemana imam gaknya? Utara, selatan, barat. Enggak lah. Tidak, kalau berjamaah mesti ijtihadnya satu. Iya, ijtihad imam lah. Kalau kepala negara selalu dapat tuh jatah itu masuk. Jokowi pun masuk itu dalam Ainul Ka'bah. Cuman kalau yang tidak diberkati Tuhan masuk pun tidak ada masalah. Yang mana diberkati Allah itu yang dapat, yang tak diberkati masuk pun dalam itu tidak ada masalah.
Nggak ada pengaruhnya. Multazam. Di samping pintu Ka'bah itu multazam. Itu ijabah doa. Banyak juga orang berdoa situ. Tidak juga ijabah. Ya kan? Banyak juga orang berdoa. Termasuk Dewi Persik. Sama Saiful Jamil. Di situ orang tuh doa. Siapa lagi tuh? Cici Paramida. Akad nikah pas dekat depan pintu Ka'bah. Di bawah Aton Kari dari Jakarta nih, ketiga Papua. Nikah sana. Paramita Rosadi nikah sana. Gak muka Ka'bah. Cerai ini Indonesia Jakarta. Nikahnya di Mekah, cerai Indonesia. Awak cerai nikah di mana? Biasa aja, bawa ke Kabu, bawa hatap. Lama nikah sampai Padang baru cerai. Nah, itu tergantung niat tadi. Kalau niat tadi nak megah-megah, wah ini pernikahan di mana? Masjid Kubah Mas di mana? Bandung. Bandung ya? Iya jauh. Brunei juga kan? Oh, nikah. Pengantinnya kerowak ini dada. Oh. Tak tentu halakah kuah nikahan. Di masjid pula gitu pakaiannya juga. Kalau bahasa Jawa namanya seenak-enak dewi namanya. Hah? Seenak-enak dewi. Suka-suka hati aja. Memang sunnah nikah di masjid. Tapi kok nikah tak sembahyang sama ya. Kalau afdalnya di rumah. Masjid. Masjid afdal. Pagi Jumat bulan Syawal. Abdul digauli juga bulan Syawal tuh. Cuma bukan berarti bulan Muharram tak elok. Sekarang ada bilang tak elok bulan Muharram, murtad itu, kafir. Tak elok bulan Safar, kafir, syahadat balik dia, musyrik itu. Dia menghina ciptaan Allah itu kan. Maka kita kok kenduri bikin ya bulan Safar. Muharram Safar bikin. Biar menyalahi orang banyak dia. Supaya enggak menjadi adat sama orang awam. Ini tengok bulan Safar tak elok, bulan Muharram tak elok. Bulan yang dijadikan Allah semua bagus, tak ada yang tak bagus. Cuman ada yang lebih bagus, seperti hari yang terbaik adalah hari Jumat. Nabi yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sempurna adalah Al-Quran. Nah, gitu. Bila nih Tok Dalang bikin kenduri anak kita nih, aja lewatkan Muharram dulu sama Safar nih. Nah, kan celaka kita. Tok Dalang celaka tak ada. Untuk Dalang tak pakai ilmu pakai primbon. Nah, tapi kok dibilangnya pesta tanggal 2 tanggal 3 cocok. Karena baru siap gajian orang. Musim panas aja cocok. Nah, itu cocok. Muharram pula. Dari Muharram dia tanda haram itu apa kenduri. Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan dia. Ashhurul Hurum. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. 10 hari Zulhijjah itu termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Itu makanya orang dulu mantap kali dia bikin amanah. Di bulan Safar lahirnya, Safaruddin. Ya. Kalau di bulan Muharram, Muharramin. Kalau ada orang meninggal yang kembali, itu kan Pak, dibikin itu menyang, dan dibakar di dalam batok, ditaruh di tengah
Itu kan maknanya kalau di kampung kami bukan berarti asap menyanyinya membawakan doa kita. Cuma kadang-kadang ada yang meninggal ini udah 10 tahun umurnya, sakit di dalam situ kan. Untuk apa? Untuk menghilangkan fitnah, terhadap bau apa-apa rumah itu kan. Taruhlah menyanyi. Lebih bagus kalau umpamanya sudah belum bau menyan daripada mencium bau tanah gitu lah. Itu orang-orang sendiri. Tidak. Mana? Yang namanya menyanyi ini kan identik dengan apa? Kalau nggak ada istilahnya menyanyi ini ritual rukunnya kan nggak lengkap itulah. Itu kan hanya benda jismun. Kemenyan jismun, bodrek jismun, mixagrip jismun, suntik jismun, sirih jismun. Tergantung niat lah. Kalau kita meyakinkan sirih itu menghilangkan sakit, musyrik. Kalau kita niatkan memang bodrek itu menghilangkan sakit, musyrik. Kalau kemenyan itu kita niatkan dia sebagai penghilang pengobat penyembuh, musyrik. Tapi kalau dia sebagai wangian, tidak ada masalah. Orang dulu wangiannya memang kemenyan. Tahun-tahun 90-an masih pakai lagi. Perasapan kalau tahlilan. Ada spesial dupa itu. Letakkan situ kemenyan. Wangi ruangan, enak. Orang itu kan getah damar. Macam mana pula dengan minyak malaikat maghrib tuh? Sehingga sekarang di kampung kami kalau memandikan mayat itu kan pakai sabun telepon. Kalau dulu kan sabun lar. Itu kan identik dengan bau. Jadi kalau aku nanti makin tahun lo, kan kalau ini saya apa bau mana tahu kata dia. Sekarang tahun telepon. Kenapa pakai sabun telepon mandikan mayat? Cepat menghilangkan daki itu. Iya, cepat. Kalau di sini entahlah, saya berbatang ya. Batang. Telepon sama batang tuh hampir sama deh. Berarti dulu saya pencap gajah namanya. Kan tak ada gajah lagi kan? Yang ada telepon. Per kotak ada yang beli, tapi satu batang, satu pak beli. Tah dari minyak sawit kan itu, licin kali ya. Bagus juga tuh. Hemat awak pakai itu. Dulu tak ada sabun-sabun gip. Sepur busa ini. Nah, cantik. Asal lengket ke barang sepur busa tuh putih ngalah Cina barang dah. Lupa sih hantam ya. Sepur busa ekstraktif. Untuk kepala main kan kepala terus ekstraktif tuh. Menjerang gas rambut tuh pas macam jagung. Kuning aja deh. Ada lagi sabun. Nanti apa minyaknya? Bukan lavender yang akan ada sisa jerigen mak itu tuntungan sedikit, adalah keras-keras sedikit dalamnya. Tapukan, udah jam 12 keluarlah minyak turun ke kuning. Kilat kuning awak. Minyak makan itu udah dipakai. Cuman supaya cantik dia tuh, tambah air sedikit, minyak makan tadi, kacau-kacau sedikit. Nah, baru sapukan kepala. Sebulan berbuah rambut tadi. Begitulah dulu, setel lajang dulu gitulah. Ya. Ada buah mengkudu tuh sapu kepalanya supaya jangan kutu. Sekarang mana laku lagi, sudah ada semua. Alatnya sudah ada. Ajak kali dulu ngilangkan nyamuk, pakai sabut, masuk sabut rumah, hawa pun mati dalam badan. Sekarang sudah ada post magic gitu. Kena pinggang nyamuk itu langsung, pinggangnya langsung dihantam, encok nyamuk tidak bisa terbang. Nah, jadi boleh juga lah pakai kemenyan, tak apa-apa pakai. Bukan. Ada sekarang alat yang membunuhnya, tapi cuma nyamuk itu yang didengar. Cuma nyamuk itu yang mendengar. Nah sekarang aja mencanggih ya. Kendaraan yang tidak musyaqqah ya.
Disyaratkan bahwa kuasa pula ia naik. Umpama sekejap. Maka jika tiada kuasa pula, maka naik umpama itu pun sekejap sakodaf. Maka jika tiada kuasa pula, maka naik umpama sarir. Menanggung akan dia beberapa laki-laki. Kalau bisa memang naik unta, pakai pelana. Kalau tidak, orang nanggungnya macam kerajaan sultan tuh. 4 orang mikirnya tandu. Ya seorang kaya tuh ya. Mengupahkan mereka. Maka jika tiada kuasa, maka tiada wajib hajinya. Tak wajib hajinya, tak cukup ekonomi dengan sendirinya. Bahkan wajib atasnya mengupah orang mengerjakan haji daripadanya upahkan. Jika kuasa ia atasnya, maka jika dapat orang yang menolong akan dia, tiada dengan upah, wajib atasnya memberi izin baginya. Kalau tak payah diupah, ada pula orang yang mau membantu, tinggal minta izin aja lah sama mereka. Sudah berangkat ibadah haji. Apakah orang dekat Mekah itu pasti tiap tahun haji dia? Belum tentu juga. Karena ibadah haji itu tetap dalam konsen. Dalam konsen dia, bukan mentang-mentang rumah dekat Mekah sana haji tiap tahun. Dia mesti konsen. Orang ada waktu dia. Waktu kapan dia pulang sama waktu dia menetap. Bukan macam kita pergi ke masjid, sekejap pergi, sekejap pulang, sekejap pergi, sekejap pulang. Enggak lah. Harus ada yang dilaluinya. Ya. Harus ada yang dilaluinya. Bisa. Cuma kalau udah haji, tahsis dia. Khusus dia. Pakaiannya ihram, tak boleh ganti-ganti. Kalau dia penduduk situ, suka hati pakaian dia kan. Nah, akan datang yang ketujuh ya. Ketujuh dapat masa yang lulus perjalanannya, yang diadatkan dia. Banyak nih syarat haji nih. Cocoklah kita tak berangkat. Ini kan syarat ini mungkin dekat sama Mekah ya, mawas apa? Kalau sama kita banyak, lebih banyak lagi syaratnya. Ongkos-ongkos saja harus banyak. Kalau orang ini dekat sedikit lah ongkosnya. Nah, ya. Kalau untuk kita harus cukup betul lah. Biaya yang ditinggalkan, berangkat pergi, banyak lah. Kalau orang dekat sana dia enak lah dia. Madinah umpama, Tanjung Balai kemari. 470 kilo Pak ini. Asal Tanjung Balai kemari lah ya. 220. Tanjung Balai? Berarti kemana tuh? Berarti Rantau. Rantau, Madinah sama Mekah. 470 kilo. Iyalah, makan bini mana lah. Kadang kan dari 35 juta itu ada untuk ongkos kita tuh dikasih sana. Nah, saku ada. Cuman tak cukup. Orang kita tukang belanja kan cukup. Nanti kemana anak 17, ipar 6. Kasih merajuk deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzilni rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.